Persis yang dilakukan oleh petani. Dia akan menggarap hati kita. Bagian yang keras itu harus keluar. Bagian yang membuat tanaman gak bisa tumbuh, batu-batu harus keluar. Tapi kita selalu mempertahankan, kita gak mengizinkan Tuhan menggarap hati kita. Kalau Tuhan gak menemukan kesediaan kita untuk digarap, maka lihat, Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tidak terlihat, tidak terasa oleh hidup kita. Karena proses pertama gak selesai. Proses pertama Tuhan menggarap kita selalu gak selesai. Begitu ada tanah yang sudah digarap, lalu tanah itu diabaikan. Ketika tanah diabaikan, maka tumbuh belukar lagi. Maka kalau itu mau digarap, maka tanah itu harus dihajar, harus dicabutin semuanya, harus kena cangkul kembali supaya proses pengerasan menjadi lembut lagi. Dan kecenderungan hati kita selalu muncul belukar-belukar. Kecenderungan hati kita terus punya kecenderungan untuk mengeras. Makanya proses pertama, izinkan Tuhan menggarap hati kita. Kalau penggarapan Tuhan selesai, maka kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang telah dibangun, yang telah ditata Tuhan, yang telah dibentuk Tuhan itu tumbuh. Kita melihat bahwa proses yang kita alami itu mengubah hati kita, menjadikan proses itu indah. Semua yang tadinya berat, yang tadinya merumit, yang tadinya menyakitkan, yang mengoyak kedagingan, setelah kita melewatinya, terasa indah. Semua yang kelihatannya gak mungkin menjadi mungkin. Kelihatannya begitu menyakitkan, setelah kita lewati, ternyata Tuhan bekerja pada saat kita disakiti. Bahkan ketika kita berdarah-darah oleh peristiwa yang membuat kita begitu terluka parah, justru disitulah awal perjalanan dengan Tuhan dimulai. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selalu adalah mengubah hati kita. Bagian yang kedua, Dia juga telah menaruhkan kekekalan dalam hati kita. Ayat ini menjelaskan tentang Tuhan yang menaruhkan kekekalan, sehingga hati kita mengenali hal-hal kekal di hadapannya. Jadi seperti begini, ketika proses Tuhan menggarap hati kita, itu hati kita itu sepertinya dibuka pori-porinya. Apa manfaatnya ketika pori-pori hati kita terbuka? Ayat ini berkata, Dia juga telah menaruhkan kekekalan dalam hati kita. Kalau Tuhan ingin menaruhkan kekekalan begitu dalam, begitu banyak, dan kita mengalami kekekalan dalam hati kita, sehingga dalam kekekalan itu kita mengenali hal-hal yang kekal di hadapannya, maka proses pertama gak bisa diabaikan. Proses pertama menentukan untuk proses kedua. Proses kedua juga untuk menentukan proses ketiga. Itulah prosedur ilahi. Kita gak bisa kita masuk dalam proses ketiga tanpa proses kedua. Kita gak bisa mengalami proses kedua tanpa proses yang pertama. Proses pertama, izinkan Tuhan menggarap hati kita. Maka lihat, pori-pori hati kita terbuka. Maka aneh, yang dulunya hidup kita serampangan, yang hidupnya kita berantakan, yang hidupnya gak tertata, yang kita hidup yang hancur-hancuran di hadapan Tuhan. Maka lihat, ketika Tuhan bekerja, menggarap hati kita, dan kita mengizinkan Tuhan bekerja, maka aneh sekali, hati kita mulai mengenali Tuhan. Aneh, kok merasakan ada sesuatu yang berbeda ya perjalanan ini. Tangan Tuhan bekerja, kekekalan Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika pori-pori itu terbuka, maka lihat,
hal-hal yang kekal Tuhan taruh dalam hati kita. Kita jadi kenal Tuhan. Sudut-sudut yang baru jadi berbeda. Ketika kita melihat sesuatu, orang dunia melihat apa? Kita melihat apa? Kalau kita melihat sesuatu dari sudut yang sama dengan orang dunia, itu tanda proses satu belum selesai, sehingga proses dua nggak bisa masuk dalam hati kita. Kalau cara pandang kita, cara melihat kita, cara mendengar kita, cara berbicara kita seperti orang dunia, kita cuma melihat apa yang kita lihat. Kita nggak bisa melihat sudut yang nggak kita lihat. Maka lihat, proses itu menunjukkan Tuhan belum menggarap hati kita. Tuhan ingin menggarap hati kita dengan tujuan Tuhan mau menaruhkan kekekalan. Dan kalau kita punya kekekalan dalam hati kita, maka kita tahu hal-hal yang kekal di hadapan Tuhan.